Nama saya Ardia Ramadhani dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pengertian dari ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rizka Stedingsi, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu 5 prinsip pokok keadilan menurut Maurice Greenspan. Yang pertama itu ada etisme efisien, yaitu paham yang menempatkan suatu individu atau kelompok yang memiliki predikat atau status sosial yang lebih tinggi daripada individu lainnya. Yang kedua itu ada pengecualian diperlukan. Adanya pengecualian di berbagai tingkat masyarakat. Yang ketiga ada berprasangka adalah wajar. Berprasangka baik atau buruk, benar atau salah adalah hal yang wajar. Hal tersebut dapat menimbulkan fitnah. Yang keempat, adanya keserakahan adalah hal baik. Hal ini dilakukan oleh individu maupun kelompok tanpa memikirkan orang lain. Yang kelima, ada putus asa, tidak bisa dihindari. Kita dibiarkan hak untuk berputus asa atau berhenti melakukan sesuatu pekerjaan. Mereka akan selalu menuntut kita untuk terus bekerja. Jadi itu aja 5 prinsip keadilan menurut Maurice Greenspan. Terima kasih. Nama saya Anggi Laila Asmi. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang pertama adalah stereotip. Itu adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan kategori rasio jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Maksudnya di sini adalah stereotip itu kayak identik dengan suku. Misalnya kayak suku Batak identik dengan tegas, Jawa itu orangnya lembut, Melayu itu kayak identiknya orangnya ramah. Saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan bagian bentuk-bentuk ketidakadilan yang kedua, yaitu marginalisasi. Marginalisasi ini yaitu proses pemikiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Perbedaan antar populasi dan bentuk kelompok seperti etis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk memikirkan kelompok yang lemah. Nah, bentuk ketidakadilan yang ketiga adalah subordinasi. Itu adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang terjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Maksudnya itu seperti anggota kelompok mayoritas dan kelompok anggota minoritas diperlakukan tidak seimbang. Nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan bagian bentuk-bentuk ketidakadilan yang keempat, yaitu dominasi. Dominasi merupakan suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial, di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang pertama ada 75% stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif. Yang kedua adalah marginalisasi. Ada 43%, yaitu pemutusan hubungan kelompok. Yang ketiga ada subordinasi, ada 65%, yaitu
perbedaan secara perilaku. Yang terakhir tuh ada 83% yaitu dominasi, bergantung pada hubungan sosial. Ketidakadilan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, pasal Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan bagi kita seluruh rakyat Indonesia, terutama makhluk sosial. Terima kasih.